Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Al-Quran surah Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah. Orang yang menyampaikan keluh kesahnya kepada Allah melalui nabinya, Al-Mujadalah, orang yang betul-betul menyampaikan keluh kesahnya, masalah rumah tangganya kepada Allah melalui nabinya. Yarfa', awalnya perintah untuk mencari ilmu. Kalau kamu mencari ilmu, yarfa', maka akan mengangkat. Supaya enggak ketemu sukun dengan sukun, yarfa'illah. Mengangkat. Allah, siapa Allah? Siapa yang diangkat? Alladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Ini satu. Asal kita betul-betul beriman, derajat akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Minkum, di antara kalian. Walladzina utul ilma. Yang nomor dua, orang yang punya ilmu, derajatnya pasti diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya satu derajat, tapi beberapa derajat. Darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah itu maha alim sedalam-dalamnya. Demikian juga ini ayat supaya kita rajin menuntut ilmu dimanapun kita berada. Nabi itu pernah menyampaikan, apabila hidup saya satu nafas, satu detik tanpa ilmu, berarti saya merasa rugi luar biasa. Wa qawli azza wa jal, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Al-Quran surah Taha ayat 114. Rabbi, wahai Tuhanku, zidni, menambahkanlah siapa engkau ya Allah, ni kepadaku, menambahkan apanya? Ilman, ilmunya. Allah tidak pernah memerintahkan Nabi untuk minta tambah kecuali masalah ilmu. Rabbi zidni ilma. Supaya Nabi sudah sampai ke langit, sudah sampai ke muntaha, sidratil muntaha, sudah Isra dan Mi'raj, tapi oleh Allah disarankan terus menerus menambah ilmu. Sampai kapan? Sampai kita wafat dalam keadaan menuntut ilmu. Wa fi sahihi Muslim an-Nafi' ibni Abdul Haris al-Huza'i wa kana amil Umar. Nafi' ini pegawainya Sayyidina Umar. Ala Makkah. Anggaplah seorang gubernur gitu. Sayyidina Umar kan di Madinah. Beliau ini sebagai oknum pejabat di Mekah. Tapi annahu laqiyahu bi Usfan. Suatu ketika Sayyidina Umar mendapati si Nafi' ini berada di Usfan. Faqala lahu. Kemudian Sayyidina Umar bertanya kepada Nafi', "Bang, kok ada di Usfan, Bang? Terus Mekah bagaimana? Kalau ente tidak ada di Mekah." Man, kepada siapa orang istakhlafta? Mewakilkan siapa kamu terhadap pengurusan Mekah? Faqala, maka menjawab siapa Nafi' bin Abdul Haris al-Huza'i ini. Istakhlaftu, menjadikan pengganti siapa aku, Ibna Abza, maula lana, kepada Ibna Abza. Ibna Abza ini seorang budak. Seorang budak bisa menjadi wakil gubernur kota Mekah, diangkat derajatnya oleh Allah. Kenapa? Karena ilmunya. Karena pemahamannya, penguasaannya kepada Al-Quran, pemahamannya terhadap pemerintahan, kelembutannya kepada masyarakat, luar biasa, keahliannya di bidang ekonomi, sehingga tetap dapat mengatur ekonomi masyarakat. Budak, kita tahu, yang adzan, orang pertama waktu Fatih Mekah yang bisa naik ke atas
Ka'bah itu adalah seorang budak yang hitam legam dari Habasyah, dari Afrika, yaitu sahabat Bilal radhiyallahu an. Kita tahu Imam Bukhari itu adalah keluarganya orang miskin. Seorang budak kalau bahasa kita. Dan beliau bisa dikatakan bukan orang Arab. Tapi karena ilmunya menguasai sabda Nabi, hadis-hadis Nabi, maka derajatnya diangkat sampai yaumil qiyamah. Hadis Bukhari yang kita baca dan kita pelajari ini keluar dari lisan seorang biasa, seorang miskin, seorang budak. Karena keilmuannya diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah ayat 11, Rabbi zidni ilma. Jangan pernah ada waktu tanpa ilmu. Faqala Umar, maka ketika dijawab oleh Nafi bin Abdul Harith, Ibn Abzah, Masya Allah, istakhlafta maula, menjadikan pemimpin kota Mekah, siapa kamu? Kepada seorang budak. Qala menjawab, siapa Nafi ini? Innahu, mohon maaf begini, Bapak Khalifah Umar. Innahu, bahwasanya Ibn Abzah ini qari li kitabillah. Dia faham betul kepada Al-Quran. Orang yang bisa dipercaya, faham dan dapat melaksanakan isi Al-Quran. Alimun bil faraid. Beliau alim tentang faraid. Ilmu-ilmu waris dan ilmu-ilmu yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Karena kalau tidak alim tentang faraid, khawatir terjadi pertengkaran. Harta itu rawan. Warisan itu rawan. Bersahabat ketika orang tuanya masih ada. Ketika orang tuanya tidak ada. Terlalu banyak saudara yang ribut gara-gara harta warisan. Harta kalau sudah dalam keadaan sulit, maka meskipun saudara, kadang-kadang persaudaraan itu hilang gelap karena akibat harta, apalagi harta warisan. Faqala Umar, kemudian Sayyidina Umar menyampaikan, ama inna nabiyakum qad qala. Maha benar Allah, benar juga nabinya Allah. Nabi pernah bersabda, innallah, sungguhnya Allah, yarfa'u, yaitu pasti mengangkat. Siapa Allah? Allah pasti mengangkat bihadzal kitab, akibat Al-Quran ini, aqwaman, kepada beberapa orang. Wa yada'u, di sisi yang lain Allah akan merendahkan bihi, dengan Quran, akharin, kepada orang yang lain. Akibat ilmu, apalagi Al-Quran As-Sunnah, derajat diangkat. Terlalu banyak orang yang karena jauh dari Al-Quran dan As-Sunnah sehingga harga dirinya pun turun. Jangan dipisah antara Al-Quran dengan As-Sunnah, karena itu include jadi satu. Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Wallahu ahaqqu ayyurduh. Allah yang berhak untuk dicari keridhaannya. Kemana Rasulnya? Karena include jadi satu. Coba lihat di dalam berbagai tafsir. Jangan sampai kita terkecoh dengan orang yang ingkar sunnah. Kadang-kadang, ini lihat, jadi hanya Quran, yang lain itu kita buang semua. Karena itu dari manusia. Ingat, Nabi manusia, tapi in huwa illa wahyu yuha. Nabi diberi wahyu. Hati-hati zaman sekarang, banyak orang ingkar sunnah dengan berbagai trik. Wa qawluhu azza wa jal, Rabbi zidni ilma, wadihud dalalah fi fadlil ilmi, lianna Allah ta'ala lam ya'mur nabiyahu bitalabil diyadi min syai'in illa minal ilmi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumih narfa'u darajatin man nasha' inna rabbaka hakimun alim. Al-An'am ayat 83. Nabi Ibrahim ini kemana-mana Al-Quran dan As-Sunnah kalau bahasa kita, sehingga menjadi hujjahnya Allah. Hujjatuna ala qaumi. Karena Nabi Ibrahim ini punya ilmu, bahkan ketika dialog dengan Namrud, sampai Namrud bertekuk lutut,
siapa yang telah membuat patung-patung ini begini? Lalu suruh tanya kepada yang patung yang besar. Patung besar kan nggak bisa bicara. Kalau nggak bisa bicara, kenapa disembah? Narfa'u darajat. Allah mengangkat derajatnya Nabi Ibrahim. Man nasya'u in rabbaka hakimun alim. Karena ilmu, derajat seorang diangkat. Al-An'am ayat 83. Man adapun siapa orang, iltamasa yaitu mencari, siapa man, hidupnya dipakai untuk selalu mencari, haus. Dia berangkat menempuh tarikan pada suatu jalan. Yaltamisu untuk mencari fihi di dalam tarik ilman kepada ilmu. Sahalallah maka pasti akan memberikan kemudahan. Allah siapa Allah lahu bagi man tarikan kepada jalan ilal jannah menuju kebahagiaan dunia dan akhirat jannah. Demikian mudah-mudahan kita menjadi pecinta ilmu. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab.